Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Clara Octavia Ginting dengan NIM 2030 1021 6004. Saya dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan tahun 2020. Kesempatan ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi BK yang diampu oleh Ibu Herda Fitri Boroginting MPD dengan judul materi yaitu Nilai-nilai pribadi konselor. Oke, langsung saja. Adalah pengertian konselor. Konselor adalah tenaga pendidik yang memiliki keahlian-keahlian khusus untuk melaksanakan tugas sebagai guru pembimbing di sekolah. Salah satu keahlian tersebut ialah melakukan pelayanan konseling. Konselor adalah seorang ahli yang bergerak terutama di bidang pendidikan, tapi juga merambah kepada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Sikap dan nilai-nilai kepribadian konselor. Karakteristik kepribadian ideal calon konselor di Indonesia berasal dari Permendikmas nomor 27 tahun 2008 yang menyatakan bahwa standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, di mana salah satu kompetensi yang dibahas adalah kompetensi kepribadian. Kualitas yang ada pada konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam proses konseling sehingga mencapai tujuan yang efektif. Nas nomor 27 tahun 2008 menyebutkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian, individualitas, dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat yaitu menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Sifat-sifat kepribadian konselor diantaranya yang pertama adalah konselor adalah pribadi yang intelijen. Kalimat ini bermaksud kemampuan berpikir, verbal dan kuantitatif, bernalar, dan mampu memecahkan masalah secara logis dan persetif. Yang kedua adalah konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain. Maksudnya di sini, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya, melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik. Yang keempat adalah, yang selanjutnya itu adalah komunikasi. Seorang konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman konseli. Ini adalah kemampuan konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama adalah membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif. Konselor harus bisa membedakan perilaku klien yang dimana perilaku klien tersebut merupakan sebuah pandangan positif atau persepsi klien yang diorientasikan sebagai pandangan yang baik. Yang kedua adalah membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif. Di sini sebaliknya, yaitu konselor mampu membedakan pandangan-pandangan yang diungkapkan konseling mengenai dunia luar maupun pandangan-pandangannya terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya, membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling. Konselor harus mampu membedakan mana konseli yang berpotensi dan mana konseli yang kurang menunjukkan adanya potensi diri. Terakhir adalah konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Yang pertama, dapat menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Yang kedua, dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor. Yang ketiga, berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan profesional diri. Dan terakhir, yaitu penyimpulan. Dapat saya simpulkan, konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya juga harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang menampilkan sesuai dengan keprofesionalitasnya.
Terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.